di sana, padahal dia orang Jepang gitu kan, tapi dia culture shock sama budaya dia sendiri gitu. Jadi action, minasan konnichiwa, pau desu. Hai Adis. Oke, akhirnya setelah sekian lama kita nggak bikin video bareng bersama Ayah, akhirnya sekarang kita bikin lagi. Udah 1 tahun, hampir 2 tahun ya? Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun nggak bikin video sama Ayah. Nah, mumpung sekarang ada kesempatan kita bikin video bersama Ayah, jadi di sini gue ingin ngebahas kepada teman-teman, yaitu tentang bagaimana sih budaya kerja di Jepang. Karena kan kita waktu di Indonesia pun, waktu masih awam seperti itu ya, ketika di Indonesia, itu kita berpikir budaya kerja di Jepang itu keras, disiplin, tepat waktu, seperti itu. Nah, itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang dirasa cukup awam ya bagi orang-orang yang belum pernah ke Jepang. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya budaya kerja di Jepang itu, dan barangkali nanti video ini akan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin kerja di Jepang. Oh, ternyata di Jepang seperti ini ya, seperti itu. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman kita berdua. Nah, jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya, mungkin Ayah juga merasa ya, untuk sistem kerja di Jepang itu, kalau kita bandingkan ya, dengan negara-negara lain, menurut aku pribadi, sistem kerja di Jepang itu agak sedikit furui atau kuno. Iya, agak. Terasa nggak? Iya. Terasa ya? Kita bisa lihat ya, pertama ya, kalau kita lihat dari sistem ininya dulu deh, senioritas. Nah, iya. Berasa nggak kalau misalnya di perusahaan-perusahaan Jepang itu, senior itu sangat diagungkan sekali. Kamu harus atasan, dihormati seperti itu ya. Berasa kan? Iya, berasa banget. Hierarki ya namanya kalau kita bilang ya itu. Dan itu nggak hanya di perusahaan saja, ketika anak-anak sekolah juga kita kan kerja bareng-bareng tuh kan. Kohai ya. Batas antara senpai, kohai itu kelihatan gitu kan. Kohai itu sangat menghormati senpainya. Apa yang dikatakan oleh senpai itu pasti diikutin seperti itu ya. Kalau Ayah sendiri waktu di perusahaan lama sih khususnya, kalau perusahaan yang saat ini kan nggak terlalu ada lah ya senpai, karena dia udah paling tinggi soalnya. Kalau dulu tuh ya aku ngerasa, karena kan aku tuh dulu juga ada 2 sisi gitu kan ya. Kalau yang pertama tuh kan sisi di Gemba, yang kedua sisi di kantor gitu kan dulu itu. Kalau di sisi Gemba ya kita menghormati ya, atasan pasti kita hormat gitu kan. Yang namanya atasan, terus nama yang walaupun nih kita baru masuk terus ada senpai di sana gitu kan, walaupun mungkin ya dia kecil dari kita gitu kan, tapi yang namanya senpai dia udah duluan masuk dari kita, dia udah ada pengalaman, pasti kita hormat ke dia gitu. Nah, mereka pun juga kayak gitu sih rata-rata aku lihat gitu kan. Cuman gimana ya, kalau misalnya kehierarkian itu nggak terlalu berasa kalau di Gemba gitu loh ya, nggak terlalu kentara kelihatannya gitu kan, karena kita sapa-sapaan semua gitu kan. Cuman kalau di kantor baru kelihatan banget gitu kan. Berasa banget batas-batasannya itu gitu loh. Kayak misalnya sacho ya itu dia pastinya dia punya ruangan khusus ya, ruangan sacho gitu kan. Atau misalnya waktu dia keluar itu kayak orang tuh kayak kelihatan banget gitu hormatnya gitu. Dan waktu rapat pun gitu kan kita nggak boleh ngomong. Kayak gimana ya? Aku nggak gimana ya. Mereka terkadang ngomong panjang lebar, kita dengerin aja gitu. Dan di sana yang paling kelihatan itu kalau misalnya dengerin pasti ngebosenin dong ya, apa sih gitu, pasti ngantuk gitu kan. Sempat kita ngeliatin kalau kita lagi ngantuk itu sangat tidak disukai dimarahin, langsung on the spot itu langsung dibilang gitu. Kenapa gue ngebosenin gitu. Langsung dibilang kayak gitu. Memang ya kalau di Jepang itu yang paling berasa itu selain senioritas, atasan itu juga kita bisa bilang istilahnya atasan selalu benar. Atasan seperti itu selalu benar. Dan itu kita bisa lihat dari ini kita tunggu ya, kita disclaimer dulu. Ini umum terjadi di Jepang. Tapi kalau misalnya di perusahaan teman-teman tidak seperti itu, mungkin itu cuma perusahaan teman-teman saja seperti itu. Tapi secara umumnya sama ya. Ini kita kalau misalnya perusahaan Jepang sih rata-rata hierarki daitai kayak gitu. Kayak gimana pun atasan bawahan kelihatan banget gitu. Jadi aku pun dulu beberapa minggu yang lalu waktu pergi rapat gitu kan, itu juga berasa ketika kita pergi rapat kita cuma nontonin doang, seperti nonton, kita nggak diberikan hak untuk bersuara, untuk memberikan pendapat seperti itu, kita dengar aja. Kadang mikir kan ini
ngapain kita cuma dengar aja ya. Jadi fungsi rapat ini apa seperti itu loh. Cuma dia aja nih yang ngomong seperti itu kan. Dan ketika misalnya anggaplah kondisinya di luar rapat misalnya seperti itu. Kita ngomong kepada atasan tentang ide-ide kita waktu kayak di mise yang sebelumnya gitu kan. Ide-ide kita, oh bagusnya gini. Biasanya mereka juga nggak mau terima. Nggak terlalu ngedengerin gitu ya. Kayak gimana ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi gitu loh. Nggak masuk ke sini gitu, nggak lewat gitu. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi pendapat kita pun nggak didengarkan seperti itu ya. Jadi emang bisa dibilang agak sulit untuk berpendapat ya. Ya kalau dari pengalaman aku sendiri, dari orang Jepang sendiri pun juga bilang kayak gitu gitu loh. Karena ada salah satu kenalan waktu di apa dulu gitu bilangnya gitu kan, kerjaan di luar negeri sama di Jepang tuh beda. Dia bilang, ini dia orang Jepang nih yang ngomong nih gitu. Orang Jepang yang ini ngomong orang nih. Jepang nih yang ngomong gitu kan. Karena waktu dia kerja di luar negeri gitu kan emang diminta pendapat, menurut lu gimana kalau gini waktu lagi rapat gitu. Tapi dia waktu udah pindah ke perusahaan Jepang, padahal masih perusahaan yang sama tapi dia bertempat di Jepang gitu loh kan. Posisinya di Jepang gitu. Waktu rapat itu dia otomatis dia ngerasa dia boleh dong menyampaikan pendapat karena pengalamannya udah ada waktu ketika di luar negeri dulu. Padahal dia orang Jepang nih gitu kan. Ketika di luar negeri dia itu bebas berpendapat. Dia bebas berpendapat, justru diminta malahan pendapatnya gitu kan. Tapi nyampe di Jepang padahal perusahaan yang sama, cuman posisinya aja yang beda gitu kan. Lokasinya aja di Jepang gitu kan. Jadi dia pikir dia boleh berpendapat karena dia mikir ini masih perusahaan yang sama gitu. Dan ternyata beda, nggak boleh. Dia dimarahin di saat itu gitu loh. Kayak si bosnya ngerasa si orang yang ngasih pendapat ini mengganggu gitu loh, mengganggu apa dia gitu loh. Apa sih namanya itu? Jalannya dia gitu loh. Pokoknya pendapatnya dia gitu loh. Itu dia nggak mau. Jadi walaupun misalnya ya perusahaannya anggap misalnya ya, kita yang pukul rata aja, anggap Toyota misalnya. Misalnya Toyota yang ada di luar negeri, luar Jepang. Anggaplah Amerika misalnya seperti itu ya. Toyota yang di Amerika dengan Toyota yang ada di Jepang, walaupun satu perusahaan yang sama, tetapi sistem budaya kerjanya beda. Iya. Jadi anggaplah misalnya ayah kerja di Toyota Amerika misalnya seperti itu. Ketika ayah itu rapat, akan ditanya pendapat, menurut kamu seperti apa? Berarti gitu kan? Tapi ketika si orang ini datang ke Jepang, walaupun masih sama-sama Toyota, tapi budayanya beda. Gitu beda langsung berubah. Dia di sana, padahal dia orang Jepang gitu kan. Tapi dia culture shock sama budaya dia sendiri gitu. Jadi si orang Jepang yang waktu itu cerita ke ayah itu dia kerjanya di mana luar negerinya? Nggak dibilang. Nggak salah ya New York. Nggak salah. Aku nggak inget juga. Tapi kayaknya ya Western lah, Amerika daerah atau situ ya. Tapi perusahaannya Eropa. perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang yang ada sama di Amerika Amerika di sana. Dan seperti itu ya. Base-nya ya kayak gitu. Nggak salah sih ya gitu lah ya. lah. Terus selain itu juga ya, selain pendapat kita yang mungkin sulit untuk menyampaikan pendapat, kita yang paling kita rasakan itu adalah tuntutan pekerjaan yang bisa dibilang cukup tinggi di Jepang ini ya. Harus ada target segala ekspektasi macam. mereka tinggi ke bawahan mereka gitu. Dan kita pun sebagai bawahan ketika kita mulai bekerja itu, kita disarankan ya bagi teman-teman ya, itu untuk nggak langsung gas kerjaannya, itu bertahap seperti itu ya. Karena kan kita sebagai orang Indonesia khususnya gitu ya, bekerja ke Jepang, misalnya ada didikan LPK juga gitu kan, kamu harus menunjukkan semangat kamu untuk kerja Jepang. Jadi kita itu misalnya kerja cepat, semua bisa cepat. dibilang ya, aku termasuk orang yang waktu awal-awal dulu ya, waktu jadi Jisuse itu adalah orang yang mohon maaf ya agak sedikit tertipu oleh itu gitu loh. Karena aku mikir, oh kita harus ngeliatin nih, kita semangat ya, digas dari awal langsungnya ternyata itu baru startnya gitu. Jadi itu dia udah mikir kita emang kemampuan kita segitu gitu. Padahal itu kita lagi semangat gitu. Ada bahaya. Salah satu teman kita juga dia itu kerja di bidang pertanian. Jadi ketika dia kerja di bidang pertanian itu normalnya orang Jepang itu satu hari itu mungkin anggap ya dalam satu hari mungkin nanamnya 10 atau 20 lah, 20 dalam satu hari. Tetapi si teman kita ini karena dia semangat, dia nanam itu sampai 30 seperti itu. 30. Jadi ketika dia itu udah jalan 6 bulan, 1 tahun, dia lihat kan ini orang kerjanya 20 terus 20 terus 20 terus. Sementara gue 30 loh kerja gue seperti itu. Ketika teman kita ini akan berusaha untuk menyamakan standarnya, ya udah kalau orang 20 gue 20 juga deh kayak gitu kan. Nah, ternyata ketika dia mencoba untuk 20, dia kena marah sama orang Jepang. Kamu kan bisa kerja 30, kenapa kamu turun 20 katanya gitu. Malah standarnya dinaikkan seperti itu. Kak, malesin itu sebenarnya. Aku dulu juga sempat kayak gitu pas di awal-awal. Cuman kan makin lama makin aku standarin sama-sama orang gitu kan. Tapi ya
ujung-ujungnya dimarahin Iya. gitu. Ya lu biasanya juga bisa gini. Ya kayak gimana? Itu kan waktu gue lagi semangat di awal-awal gitu kan kita Iya, bilang kayak iya. gitu ya. Karena gue berusaha memperlihatkan kemampuan gue bilang gitu kan. Tapi ya sebenarnya ya tidak masalah Malah. memperlihatkan kemampuan kita gitu. Tapi jangan digas. Itu malah jadi standar, Jadi bagi standar, mereka gitu ya. Oh, dia biasanya kerja 20 menit kok sekarang malah jadi 30 menit. Kok Makanya, lambat seperti itu ya. satu Padahal lagi- orang Jepang normalnya 20 menit. Iya, kayak padahal gitu nggak kan. gitu. Kita ngikutin standar yang ada aja gitu loh kan. Nah, Ikutin tapi pasarannya. iya, selain itu gitu kan kalau tuntutan jam kerja ini kan yang aku lihat dulu kan aku juga sering ngobrol-ngobrol sama orang kantor yang ada di tempat kerjain dulu gitu kan. Terus dia bilang gitu loh, ya gue kerja nih gitu kan. Aku kan waktu itu sempet ngobrol-ngobrol ya via private message lah gitu kan. Terus dia bilang, oh ya gue lagi kerja, dia bilang gitu. Lah bukannya sekarang udah jam 10 malam gitu kan. Oh enggak, itu kan ya ini masih ada kerjaan yang harus dikerjain buat besok, dia bilang gitu kan. Lah emang nggak selesai gitu waktu dia, emang lu pulang dari jam berapa gitu kan. Terus dia bilang ya gue kerja dari 9 to 5 kan, dari jam 9 ke jam 5 dia bilang gitu kan. Terus kerjaannya tuh gue bawa pulang dia bilang. Jadi Tapi emang bawa pulang itu nggak jadi apa ya, bukan jam kerja. bukan jam kerja gitu Iya, loh. ada. Kalau tuntutannya besok harus selesai gitu loh, padahal kerjaannya banyak gitu. kalau orang yang kerja di kantoran biasanya kayak gitu. Mungkin di Indonesia juga sama. Ya, seperti itu sama Kita ya, mungkin kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore seperti Iya, itu. iya. Tetapi karena targetnya nggak selesai, mau nggak mau kerja dibawa pulang gitu kan. Otomatis pekerjaan yang dibawa pulang ini adalah waktu Iya. jam kerja harusnya Karena seperti itu. gini dia bilang waktu itu juga kan si bosnya ini maunya kerjaan ini selesai dalam 1 minggu dia bilang gitu kan, targetnya 1 minggu, tapi harusnya kerjaan ini diselesain tuh buat 3 orang gitu loh. Tapi dijadiin ke satu Nah, orang. jadiin ke 1 orang. Tapi tetap jam kerjanya bukan jam kerja apa ya? Tapi tetap target waktunya tuh selesainya harus 1 minggu gitu. Jadi harus dikebut gitu. Iya. Padahal kan kayak gimana ya kan, kasihan juga masa 1 orang Lagian ngerjain juga ini bukan jam seminggu. kerja kita Iya, itu bukan gitu jam ya. kerjanya Masa dia. dibawa pulang seperti Ya waktu itu dia sempet ya curhat dikit lah ke aku gitu kan, lah aduh udah jamnya lama, kerjanya lama, gitu, gaji gitu-gitu aja. Tapi ini biasanya berlaku untuk jenis kerja yang gyomusagyo atau kerjaan kantoran ya. Tetapi Kantoran. kalau misalnya teman-teman kerjanya kayak di gemba, di pertanian ya, di restoran ya, kalau misalnya restoran tutup ya udah kerja Ya habis udah kayak selesai, gitu ya. selesai ya. Iya. Ini kalau misalnya kantoran kan Ya, emang kalau kayak gitu. gyomusagyo emang kayak gitu ya. Aku pun panjang. juga waktu itu kan padahal lagi libur ini bikin shift buat baito seperti lo gitu, libur loh kayak gitu kan. Ada juga Iya. gyomusagyo. Nah, jadi kadang di Jepang itu jam kerja panjang itu dianggap normal seperti itu. Iya. Jadi lembur itu hal yang biasa. Iya, jadi iya, hataraku ya. Hataraku, Hataraite. hataraite mairimasu. Mairimasu. Jadi Nggak ya balance. ini agak apa ya, agak mencoreng istilah work-life balance Work-life ya balance-nya sebenarnya. nggak Udah balance. nggak zaman ya Nggak sebenarnya zaman. seperti itu ya. Nah, jadi juga hal yang normal di Jepang itu ya seperti aku bilang tadi, hari libur kita itu kalau Sacho misalnya mau ngontak kita itu jam libur yang diganggu atau hari libur yang terganggu itu bisa dibilang wajar di Jepang ya. Itu yang nggak enaknya ya. Iya, itu Kadang aku kita dulu sering banget. Lagi tidur, lagi liburan keluar, Sacho nelpon, ngapain? Kita kan lagi libur nih, kenapa Sacho nelpon juga seperti itu? Nyebelin banget aku dulu kayak gitu, soalnya aku kerja dari hari Senin sampai Minggu, itu liburnya cuma hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu kan aku kan Jumatnya tuh masuk dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi hari Sabtu ya gitu. Nah, itu hari Sabtu pagi jam 4 itu aku baru otomatis kita mau nyuci lah segala macem gitu kan. Udah selesai nyuci kan kita mau bobo gitu kan. Mau mandi segala macem gitu kan. Ya sekitar jam 9 atau jam 7 pagi kita baru mulai bobo gitu. Kita tidurnya tuh jam 7 gitu. Kerjanya malam ya? Ya karena kan Sabtu aku libur tuh. Oh, iya. Kan maunya istirahat deh sampai sore gitu. Mau tidur sampai sore deh gitu. Karena kan libur capek 1 kali banget seminggu. ya. Cuman libur 1 kali seminggu gitu loh. Jam 7 mulai tidur, jam 7:30 Sacho nelpon. Itu kayak lagi enak-enak tidur dibangunin gitu loh. Ngebahas soal kerja. Sacho, gue lagi libur loh, harusnya kan kayak gitu ya. Tapi kayak gimana ya, dia tahu itu hari libur kita gitu loh. Tapi
ya dia maunya urusan dia selesai gitu. Dia nggak iya, peduli mau kita libur tuh serah, jelas urusan dia Ya, selesai. di Jepang hal yang seperti itu bisa dibilang wajar ya. Kadang kita libur atau sedang bukan jam kerja kita, itu dikontak itu normal ya bagi mereka ya. Normal. Aku juga waktu sebenarnya kan nggak boleh. nggak tapi boleh ya sebenarnya itu kan Mm. melanggar ya sebenarnya. Sebenarnya itu Aturan- melanggar apa ya aturan namanya tenaga tenaga kerja kerja. sebenarnya gitu. Tapi ya hal yang kayak gitu udah lumrah banget di Jepang gitu. Aku juga waktu itu kan kalau kita biasanya Kihon libur hari Kamis gitu kan. Jadi kadang udah libur, udah santai-santai gitu kan di rumah itu kan. Tiba-tiba nanti jam 7 malam atau jam 9 malam datang telepon. Bisa nggak datang ke restoran jam 11 malam katanya gitu. Iya. Aku kan waktu itu sedang libur. Iya, lagi libur, lagi jam 11 malam jalan. datang ke restoran. Lagi jalan-jalan disuruh datang Libur lagi, loh. balik lagi ke restoran. Nah, Aku itu- waktu itu kan juga gitu kan waktu dulu itu jam 7 jam setengah 8 dia nelfon tuh nggak cuma sekedar nelfon loh gitu. Itu dia ada kerjaan yang dia suruh kita ngerjain gitu. Ujung-ujungnya tidurnya telat gitu kan gara-gara Nggak- ngerjain yang dia suruh. Nggak libur gitu. juga jadinya. Nggak gitu libur, ya. ujung-ujungnya tuh ya kita kerja juga. Apa ya hektik kerjaan itu masih tetap berasa walaupun libur gitu. Iya. Hmm. Dan terus juga ini sebenarnya kalau di beberapa tempat ya, di tempat aku yang baru, di perusahaan baru itu juga sama ya gitu ya. Kadang kita itu namanya pekerjaan bikin kesalahan itu wajar ya. Oh iya. Wajar iya. gitu kan namanya salah. Nah. Kalau misalnya kita dalam bidang pelayanan, misalnya salah bikin masakan, misalnya Iya, seperti itu iya, kan, iya, iya. atau mungkin salah melakukan pembayaran gitu loh, misalnya iya, ada lah gitu kan. Tapi kan sesuatu kadang yang bisa diperbaiki gitu. Atau misalnya barang tertinggal, sampah nggak dibuang, adalah hal-hal kecil yang Iya, iya. kau makai gitu. Tetapi kan hal-hal seperti itu bisa berdampak panjang seperti itu, panjang urusannya. Misalnya kita salah loh ngasih makanan ada. Oh ini kok bisa salah ini dicari penyebabnya sampai ke akar-akarnya siapa pelakunya seperti itu ada. Jadi Dibahas berjam-jam. jadi kadang beberapa orang di beberapa perusahaan mereka itu sampai takut bikin kesalahan seperti itu. Ada apalagi kalau misalnya anak-anak baru dia baru masuk Jepang, nanti bikin kesalahan langsung omelin sama saconya Iya, seperti iya. itu kan. Jadi sampai takut kita itu bikin kesalahan. Kadang kan yang namanya kesalahan itu adalah wajar, normal. Tetapi di Jepang kesalahan itu Nggak bisa diterima. fatal. Fatal. beberapa Nggak bisa ya. sama kayak kalau misalnya di Indonesia kita bikin kesalahan kan bisa ditoleransi. Ini pertama kali ya, jangan diulang lagi ya, gitu kan. Atau bakal dibilang baik-baik gitu kan. Tapi udah berkali-kali baru dimarahin. Ini enggak, kali pertama bikin kesalahan langsung kena puff gitu loh. Gitu. Emang sih mungkin nggak semuanya semua gitu kan, nggak semua perusahaan ya. perusahaan yang langsung gitu enggak gitu. Tapi ya perusahaan aku kayak gitu dulu ya. Bahkan bukan kesalahan aku sendiri, itu aku juga kena gitu loh. Jadi kayak gimana ya, dia mau marahin orang lain juga gitu loh. Waktu itu emang karena orang lain ini dia udah kabur gitu kan. Dia kabur. Iya. Nah, yang ada di sana waktu itu posisinya aku gitu loh. Nah, aku lah Tumbal. jadi tumbal gitu loh. Dianya kabur gitu loh, sialan gitu. Akhirnya dikomelin itu berjam-jam sampai 2,5 sampai 3 jaman waktu itu aku diomelin. Anjay itu telat, kita mau pulang telat, Iya, kita iya, pulang pagi gitu loh kan. Nah, Mau tidur. belum mau tidur, mau nyuci baju segala macam gitu kan, atau mau apa gitu, baju basah mau diapa-apain, banyak lah waktu itu. Kayak mana ya? Yang namanya toleransi kesalahan pertama itu berat buat dimaafkan kayak gitu. Iya ya, kayak apa ya? Kita tahu di Jepang itu mereka berpikir kesempurnaan itu adalah segalanya Iya, seperti itu kan. Jadi mereka kayak kesalahan gitu. itu nggak bisa dimaafkan seperti itu Jadi ya. kayak mereka nggak suka sesuatu yang cacat kayak Iya, gitu. padahal mereka sendiri juga kerja nggak benar Nah, ya. iya itu jujur. Nah, ini beneran loh, serius. Iya, Ini beneran kerjaan gitu. sebenarnya. Kadang mereka ngomentarin pekerjaan kita yang kurang bagus, sementara dia sendiri mungkin bahkan lebih buruk pekerjaannya Iya, daripada kita lakukan itu loh. iya. Ada orang-orang Banyak toxic mah tuh, gitu ya. Kadang orang Jepang itu sendiri mereka juga bikin kesalahan tapi mereka ya nggak apa-apa gitu. Kalau dia sendiri dia bilang nggak apa-apa, Kalau daijoubu udah gaijin gitu. nggak boleh lah. Tapi kalau sempat orang asing yang bikin gitu itu langsung dimarahin on the spot gitu. Iya. Tapi beberapa perusahaan mungkin ada yang ya nggak apa-apa, ini pertama kali. Tapi di SP gitu loh, kan ini pertama kali ya nggak boleh diulang lagi gitu loh kan. Atau kayak waktu waktu pertama kali kerja di restoran dulu kan ya namanya kita nggak tahu gitu kan, baru pertama kali masuk ya ada beberapa kali ya, apalagi orang iseng gitu kan. Emang sering kayak ya kadang dia bilang dia maafin tapi dibahas-bahas mulu gitu, ada juga yang kayak gitu. Ada. Ya. Terus juga selain itu ini sangat kita rasakan sekali di restoran sebelumnya ya. Karena pekerjaan di Jepang itu menuntut tanggung jawab yang besar ya. Tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita loh, seperti itu loh. Jadi untuk mengambil libur
cuti itu bisa dibilang cukup sulit. Oh iya, Ya kan? Faktanya susah. kita aja pulang ke Indonesia cuma berapa kali? Cuma 2 kali kan? Cuma 2 Dalam kali. 4 tahun kan? Ngambil libur juga sulit seperti itu. Karena apa? Karena kita diberikan tanggung jawab yang besar. Jadi untuk ngambil cuti itu cuti atau libur itu sulit seperti itu. Dan mungkin kalau Ayah di perusahaan yang lama sama perusahaan yang di restoran kemarin itu terasa ya dua-duanya sulit ngambil libur ya. Ya sama aja susahnya gitu. Cuman bedanya kalau dulu itu lebih gimana ya, susahnya beda lagi gitu. Beda ya. Kalau minta libur itu kayak gimana ya, kita harus punya alasan yang kuat kalau misalnya mereka tuh harus ngizinin kita buat libur kayak gitu loh. Di perusahaan yang lama. Ya perusahaan yang lama itu parah banget gitu kan, harus kayak mana ya kalau misalnya mau libur emang buat apa gitu kan. Oh enggak mau gini-gini gitu kan, emang dia tanya detail gitu kan. Terus nanti yang kantin itu nggak ada gitu kan. Ya gue cuma libur 1 hari, bahkan waktu libur untuk ujian aja itu susah loh buat minta izinnya loh gitu. Aku mau ujian JLPT waktu itu kan, terus dia bilang emang lu udah pasti lulus gitu kan. Kalau udah pasti lulus mah gue nggak ikut ujian, ngapain? Artinya gue udah pinter gitu kan. Gue kan ikut ujian ya buat tahu gue bisa lulus apa enggak gitu kan. Jadi waktu itu harus nyari orang lain, kita pengganti gitu kan. Jadi tanyain gitu kan, lu bisa nggak masuk hari ini? Gue harus ini gitu, minta tolong gitu. Kadang kan dia bilang gitu kan, karena kamu libur orang lain yang susah seperti ya itu. dibilang kayak gitu. Padahal orang dia sendiri, orang Jepang sendiri kadang dia tiba-tiba minta libur gitu kan. Ngeselinnya itu ya, dia bilang kalau lu mau libur lu harus ngasih tahu 1 hari sebelum, kita nyari orang siapa yang gantiin gitu. Tapi giliran dia di hari H itu dia bilang, oh ya gue nggak bisa, gue sakit, gantiin gitu loh. Iya itu sering terjadi. Itu ngeselin banget gitu kan. Jadi apa ya? Iya. Ngeselin. Perusahaan Ayah yang lama itu sangat toksik sekali ya. Yang lama ya. Itu Yami. Waktu masih Ginojise dulu. Itu bukan Kuroi lagi, itu Yami. Terus yang terakhir sih, yang berasa banget kita lihat ya. Di Jepang itu penampilan itu sangat penting. Maksudnya itu presentasi ya. Iya, pakaiannya itu kan formal. Orang kemana-mana pakai jas. Bahkan itu orang-orang abang-abang NHK aja itu kemana-mana pakai jas gitu kan. Abang-abang NHK itu rapi banget. Iya, kayak sales penjualan itu mereka pakai jas. Jangankan itu, orang-orang yang kerja di bar itu aja narik tamu itu pakai jas. Intinya jas itu adalah setelan default ya kalau kita bekerjanya di bagian yang formal seperti itu. Mungkin kalau kita kerja di Gemba itu enggak gitu. Cuma ya, aku kerja di dapur di restoran itu datang ke perusahaan itu harus pakai jas loh setelannya. Gue nggak ngerti kenapa harus datang, padahal ini kerja mau masak nih, tapi datang ke perusahaan itu harus pakai jas, nanti ganti lagi baju seperti itu loh. Itu agak mengganggu sebenarnya. Bukan mengganggu sih, ribet. Ya nggak soal attire aja ya, kalau bagi cewek itu juga rambut itu juga diatur gitu, warna rambut bagi cewek. Kalau bagi cewek cowok itu warnanya gitu kan. Biasanya kalau di Gemba mungkin nggak terlalu dipikirin ya, nggak apa-apa gitu kan. Ada beberapa yang nggak apa-apa, atau misalnya restoran ada beberapa nggak apa-apa, ada juga beberapa yang ngelarang gitu buat ngewarnain rambut gitu, sebagian gitu kan. Kalau di aku dulu sih kayak waktu di Gemba, karena kan karena aku bilang aku 2 sisi kan gitu kan. 2 sisi ini kan, kalau pas di Gemba aku mah rambutku warnanya waktu itu bebas, blonde gitu kan, warnanya kuning pang gitu kan. Tapi waktu mau rapat itu dibilangin, nanti warna rambutnya kalau bisa diganti gitu kan, dicat gitu loh. Oh iya gitu kan, dicat warna coklat, karena waktu itu pergi rapat gitu, nggak mungkin kita kayak namanya beda banget gitu loh kan, nggak mungkin kayak mencolok banget. Dan waktu aku datang ke sana pun juga mereka semuanya hitam semua hitam gitu. Yang cewek pun juga coklat, mentok coklat gitu loh, nggak ada yang bakal pirang tuh, nggak ada, atau merah tuh nggak ada gitu. Tapi diatur. Ini semua sebenarnya balik lagi ke perusahaan masing-masing ya, karena setiap aturan perusahaan itu beda-beda. Kadang memang ada perusahaan itu yang kaku banget. Iya, ada yang nipon banget ya. Yang kaku banget, yang semua sistem itu memang seperti Jepang yang kita tahu seperti itu, memang kaku. Dan itu sebenarnya sistem kerja yang furui, udah lama, udah ketinggalan zaman. Sebenarnya iya, kalau misalnya kita lihat secara umum, Jepang sebenarnya kebanyakan masih furui ya. Kalau misalnya kita bilang gitu, kalau ada yang bilang, oh enggak, perusahaan saya boleh kok kita warnai rambut, ya mungkin perusahaan kamu aja gitu loh. Atau mungkin beberapa perusahaan lain. Tapi umumnya emang nggak dibolehin warna rambut yang mentereng gitu loh. Mentok-mentok tuh coklat, itu pun juga nggak boleh terlalu coklat light gitu, nggak boleh terlalu terang gitu. Coklat gelap gitu. Coklat gelap ya. Dan itu bisa
mungkin teman-teman yang nonton video gue dari Hmm. sebelum-sebelumnya pasti tahu Ini antara warna rambut. perusahaan lama sama perusahaan baru ini beda. Kalau di perusahaan lama, mungkin teman-teman bisa lihat rambut gue itu warna-warni. Warna-warni, Ada hijau, kadang biru. hijau, biru, merah, kuning, coklat seperti itu kan. Tapi sejak pindah perusahaan, umumnya di video-video baru, Itu video-video akhir ini rambut gelap sebenarnya. Karena perusahaannya minta seperti itu. Dan dari segi dandanan juga, dulu datang ke restoran itu, datang pakai baju rumah, nanti ganti baju seperti itu kan kalau perusahaan lama. Sekarang kalau perusahaan baru dia minta kita harus pakai setelan kemeja, dasi, itu jas seperti itu kan, walaupun nggak gue ikutin aturannya gitu loh. Ngikutinnya cuma 1 atau 2 hari Iya, doang. di 1-2 hari aja terus kita hack seperti itu kan, karena ribet seperti itu. Iya, Nah, iya, susah intinya juga sih. balik lagi ke perusahaan masing-masing seperti itu. Tetapi secara garis besar, secara umum yang kita sampaikan barusan itu banyak kita lihat di perusahaan Jepang seperti itu ya. Nah, dan dari semua yang kita sebutkan tadi tentunya ada efek dampaknya. Dampaknya itu memang selalu terjadi, apalagi bagi orang Jepang. Karena kita lihat orang Jepang itu mental mereka lemah. Iya. Dan kebanyakan Mudah stres. jadi dampaknya itu adalah mental yang terganggu. Jadi apa ya, stres misalnya seperti itu ya. Orang asing pun juga kadang mendapatkan pressure, tekanan melihat pekerja seperti itu, apalagi baru nyampe Jepang itu stres seperti Iya, itu ya. iya, Sehingga iya. ada yang kadang mereka itu karena stres itu mereka melakukan tindakan-tindakan yang abnormal seperti Iya, itu. iya, iya. Kadang membahayakan orang lain seperti Makanya itu. kalau misalnya kita lihat di video atau misalnya kita lihat di TV-TV gitu kan, berita-berita ada orang itu kan kebanyakan mereka stres. Iya, mereka stres, kadang mereka tekanan. menyakiti orang lain seperti itu. Itu efek dari selain tekanan sosial dari lingkungan mereka, itu juga efek dari sistem perusahaan yang udah furui tadi, yang udah lama tadi. Jadi pressure dari perusahaan itu kuat sekali gitu. Kadang kita libur sendiri pun kita masih nggak merasa bebas, Iya. masih terikat kayak ada rantai di leher kayak gitu loh. Aku juga pernah waktu itu dengar gitu kan, dia apa ya, orang asing dia sebenarnya orang Jepang, dibilang orang asing enggak, tapi dia orang Jepang, cuman dia udah lama tinggal di luar negeri. Dan waktu dari luar negeri dia balik lagi ke Jepang gitu kan, untuk kerja di sebuah perusahaan itu di daerah Kyoto gitu kan. Nah, kalau misalnya ini sedikit aja ya gitu loh. Kalau sedikit informasi kecil gitu. Kyoto itu adalah daerah di mana bisa kita bilang sangat Jepang gitu lah. Jepang. Hierarki di sana sangat kental teman-teman. Kalau misalnya aku kasih tahu gitu. Karena dan itu tuh udah banyak yang bilang, bahkan Jepang banget gitu ya. agent yang buat ngasih kerjaan, apa sih agent kalau di LPK. bukan LPK, orang Jepangnya sendiri gitu. Oh, Misalnya kayak outsourcing. itu aku kan juga punya teman tuh yang itu tuh, dia bilang gitu kan, kebanyakan aku nggak bakal menyarankan untuk mencari pekerjaan di Kyoto karena Kyoto, hierarkinya sangat kuat di sana. Masih gitu. Jepang banget gitu Masih ya. Jepang banget jadi. Alhasil nih dia baru kerja 3 bulan. Ini orang Jepang loh padahal dia loh. Baru kerja 3 bulan, dia balik lagi. Balik ke tempat Luar dia negeri. gitu, ke luar negeri gitu. Balik Padahal lagi dia luar orang negeri. Jepang loh Iya, gitu iya, loh. iya. Dia udah berniat mau kembali kampung, balik kampung, tinggal di kampung gitu. Alhasil dia balik lagi ke luar negeri karena dia bilang tuh pressure-nya terlalu kuat, dia bilang gitu. iya. Hierarkinya terlalu tajam gitu loh. Jadi kayak di atas tuh emang kayak udah kayak Osama gitu Iya, kan, iya, udah iya. kayak raja, di bawah tuh emang kayak disembah. servant gitu loh, emang harus gimana gitu. Makanya pressure-nya terlalu keras gitu loh. Sampai dia bilang, gue ngerasa stres gitu, daripada nanti ini berlanjut-lanjut jadi depresi, mending gue balik gitu. Akhirnya dia balik. Dan itu orang Jepang sendiri. Dan itu yang orang Jepang ngomong. sendiri yang ngomong gitu. Ya, apalagi orang asing yang mungkin dia baru datang ke Jepang dengan kemampuan bahasa yang terbatas, tentunya pressure-nya akan lebih tinggi lagi seperti itu kan. Iya, otomatis iya. Apalagi kita sebagai orang asing kan, kita baru belajar bahasa Jepang. Terkadang kita ngelakuin kesalahan dalam berbahasa, itu bikin mereka kesel gitu. Ada gitu. Jadi kayak dia ngerasa dia udah capek-capek ngomong gitu kan. Gimana ya? Ini udah diajarin kok nggak ngerti-ngerti Iya, gitu. iya, Dia bukan nggak ngerti, dia nggak tahu yang lu ngomongin itu apa gitu. Karena mungkin bisa jadi omongannya terlalu menggunakan kata-kata sulit gitu. Sedangkan ini orang baru belajar bahasa Iya, Jepang iya, iya. gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada, dan sebenarnya untuk bahasa Jepang itu ya memang kita akui, kalau kita bekerja ke luar negeri nggak usah ke Jepang, ke Jerman, Kanada, Australia, ke Turki, kemanapun, bahasa tentunya sangat penting sekali seperti Iya. itu kan, karena ini kan jembatan seperti itu. Tetapi
untuk masalah komunikasi ini tidak hanya terbatas pada orang asing saja, nggak cuma orang asing aja yang punya masalah komunikasi. Sesama orang Jepang sendiri pun kadang mereka itu terbatas masalah komunikasi. Kadang ada anak-anak baito itu kan dia dapat perintah dari tencho atau dari owner seperti itu kan, dia bilang, tadi dia bilang apa gitu? Ya gue nggak tahu, gue bilang gitu kan lu ngomong kan dia ngomong sama lu seperti itu. Kadang orang Jepang sendiri nggak ngerti apa yang disampaikan sama sesama orang Jepang gitu. Kadang si orang Jepang ini nanya ke gue orang asing loh gitu loh. Itu maksudnya apa sih gitu? Gue nggak tahu, gue orang asing. Ya kadang kan nggak tahu nanti jadinya gitu. Dia ngerasa dia nggak didengerin, si bos ngerasa nggak didengerin. Nih padahal dia emang nggak denger, emang nggak ngerti nih orang ngomong apa atau nggak ngerti gitu kan. Alhasil yang si bos jadi makin marah gitu. Alhasil pressure gitu. Itu sesama orang Jepang. Itu baru aja kejadian 2 minggu yang lalu. Tenconya nanya ke gue, dia ngomong apa? Itu maksudnya apa sih? Kata, ini orang Jepang loh, kok nggak ngerti bahasa Jepang seperti itu. Juga kemarin baru minggu lalu. Jadi si manajer area itu memberikan instruksi lewat line chat gitu kan, tapi makna dari pesan ini nggak sampai gitu, nggak ngerti gitu loh. Ini maksudnya gimana sih? Jadi dia sodang sama aku, Tencho ini artinya gini-gini ya mungkin ya, mungkin iya gitu loh. Ini gue bukan penutur bahasa asli loh, yang mungkin seharusnya normalnya orang Jepang lebih paham dengan makna kata-kata ini. Tetapi ya sebagai orang asing mungkin ini gitu kan. Jadi kita sodang juga ini maksudnya ini nih gitu. Jadi orang Jepang sendiri pun sering salah paham seperti itu. Nah jadi ya sebenarnya nggak sepenuhnya salah orang asing juga, karena orang Jepang itu memang dia itu kadang ngomong seenaknya aja. Maksudnya seenaknya itu mereka menggunakan bahasa yang mungkin cuma dia aja ngerti. Iya, dan mereka minta untuk dimengerti. Iya. Banyak yang kayak gitu. Nah, jadi mungkin lebih kurang seperti itu ya tentang budaya kerja di Jepang. Pada dasarnya furui. Ketinggalan zaman, udah nggak zamannya sistem kerja yang seperti ini, seperti itu ya. Tetapi itu paling jelas. Hierarki itu paling kuat banget. Sistem senpai, kohai, atasan, bawahan itu masih terlihat jelas sekali. Nah, dan gue harap teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang itu bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Yang nama Jepang itu kadang mereka itu tidak suka perubahan. Enka agak dekinai. Bukan nggak suka, tapi nggak bisa menerima perubahan. Iya, mereka nggak mau. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan aja tulis di komen. Kita bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.